kuncinya sih kontrak belajar Mas Aryo. Jadi memang yang teman-teman dapat informasinya di media itu mungkin tidak tepatnya mereka dianggap kerja, padahal itu dalam ruang lingkup belajar, proses pembelajaran, nama pelajarannya project based learning. Dan itu memang ada programnya di negara. Mereka prosesnya adalah pembelajaran, jadi bukan bekerja. Dan kalau underpaid dan yang lain-lain, kalau anak belajar nggak ada pembayaran, Mas. Kalaupun ada uang saku, itu adalah bagian dari kebijaksanaan dari studio-studio yang memang ngayomin adik-adiknya belajar. Jadi keributan yang terjadi itu salah sudut pandang dan memang informasinya yang tidak lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banget teman-teman. Sekarang saya bareng Mas Isal dan Mas Akbar. Nah, mereka berdua ini yang dari JRU Hub yang lagi viral. Wah. Engagement tiba-tiba tinggi. Itu dia. Engagement tiba-tiba tinggi. Jadi termasuk ya kita istilahnya kabar-kabar yang ada di internet segala macam itu kan simpang siur dari berbagai macam akun dan lain sebagainya. Nah, daripada berduga-duga istilahnya kita nggak tahu sebenarnya seperti apa dan lain sebagainya, makanya ini langsung aja ketemuan gitu loh. Bener, kita tanyain aja secara langsung, jadi jelas gitu loh permasalahannya apa, terus ternyata miss-nya di mana, dan kemudian apakah benar isu-isu yang di luaran di sana tuh seperti apa gitu loh. Kebetulan kan semalam saya juga ngadain ya bareng teman-teman ADGI gitu, ADGI, terus ngundang Pak Ili juga sebagai founder dari JRU Hub. Nah, terus ya kita temanya itu adalah kolaborasi yang sehat antara pelaku industri kreatif ya, studio owner dan juga para freelancer ataupun SDM kayak gitu. Cuman terus ada suara-suara nih, wah ternyata ini cuman buat jadi acara ajang klarifikasi nih ya. Ya sebenarnya itu kita adain sebenarnya untuk memediasi antara pihak studio owner atau JRU Hub dalam spesifiknya ini, terus kemudian pada orang-orang yang merasa ya masih belum dipenuhi hak-haknya gitu. Kita buka ruang untuk ada ruang dialog antar kedua belah pihak secara setara gitu. Ya alhamdulillah ada titipan-titipan pertanyaan dan mungkin itu belum bisa memuaskan banyak pihak gitu loh. Nah, dan memang kebetulan semalam itu tidak terlalu menjurus ke JRU Hub sih kayak gitu loh. Maka ini langsung aja ketemu dengan para petinggi-petingginya. Wah gitu, Masya Allah. Mas Isal dan Mas Akbar, monggo mungkin Mas Akbar dan Mas Isal bisa memperkenalkan diri masing-masing dan juga selaku apa di JRU Hub dan lain sebagainya. Monggo dari Mas Akbar dulu. Ya, saya Akbar, gabung di komunitas dari 2012. Sekarang ini mengelola beberapa studio desain dan ilustrasi dan programming. Kemudian sekarang ini ya salah satu bantuin teman-teman untuk ngurusin komunitas. Oh gitu, oke. Nah, Mas Isal. Ya, nama saya Faisal Kamal. Saya gabung di Jaringan Rumah Usaha itu 2019. Saat ini punya tempat namanya Kan Ekosistem. Jadi teman-teman bisa lihat di sosial medianya kalau mau tahu aktivitas kami. Lalu kegiatannya sebagian besar sama kayak Mas Akbar. Lagi belajar juga buat punya bidang-bidang di digital visual yang lebih banyak lagi, lebih variatif lagi. Tapi intinya kita pengembangan kader-kader muda sih di komunitas, gitu Mas. Oke. Sekarang pertanyaan pertama ya Mas, dan yang langsung 7 poin. 7 poin. Bener nggak sih JRU Hub ini adalah homeschooling yang tapi itu hanya sekedar kedok yang kemudian akhirnya memperkerjakan anak-anak di usia di bawah umur yang kemudian digaji dengan underpaid dan lain sebagainya, dengan lemburan-lemburan yang tidak dibayar, dan kemudian intimidasi yang membuat akhirnya kena mental health issue. Nah, itu pertanyaan yang paling banyak tunggu-tunggu ya sama netizen. Monggo Mas. Ya, nanti mungkin Mas Faisal bisa menambahkan. Jadi aktivitas di tempat kami itu memang ada aktivitas belajar dan ada aktivitas usaha. Nah, yang aktivitas
belajar ini untuk anak-anak rata-rata itu memang anak-anak homeschooling. Selain anak-anak magang dari dari SMK, dari kampus gitu. Ya, yang anak-anak homeschooling ini tergabung di namanya PKBM Piulang Becik. Ini salah satu unit bisnis di bidang pendidikan, resmi terdaftar di negara, kemudian di bawah Kementerian Pendidikan. Dan dapat ijazah. Dapat ijazah. Nah, kami itu punya, jadi salah satu fungsinya PKBM itu mengeluarkan ijazah paket A, B, C. Nah, di proses belajarnya homeschooling itu anak-anak tuh membuat kontrak belajar sendiri, membuat kontrak belajar mandiri. Salah satu kontrak belajar yang bisa dipilih sama anak-anak adalah pembelajaran berbasis proyek. Jadi mengalami langsung bagaimana proses bekerja di sebuah perusahaan, nggak hanya studio, bisa di rumah makan misalkan, bisa di restoran misalkan, atau bisa di pabrik misalkan, gitu. Dia bikin kontrak kerja dan harus ditangani oleh orang tua. Orang tua mengetahui bahwa anak ini melakukan pembelajaran berbasis proyek. Nah, di tempat kami kebetulan ada beberapa studio-studio yang jadi tempat belajarnya anak-anak. Nah, anak-anak ini belajar di tempat kami posisinya. Jadi aturan di Dinas Tenaga Kerja itu kan tidak boleh ada anak-anak di bawah 18 tahun yang bekerja gitu. Boleh ada di tempat kerja, tapi tidak boleh bekerja. Gitu. Jadi apa fungsinya anak-anak yang ada di tempat kami? Yaitu belajar. Mas Faisal bisa nambahin? Ya, jadi aku setuju dengan Mas Akbar tadi. Dan kontrak belajar, kuncinya sih kontrak belajar Mas Aryo. Jadi memang yang teman-teman dapat informasinya di media itu mungkin tidak tepatnya mereka dianggap kerja, padahal itu dalam ruang lingkup belajar. Proses pembelajaran, nama pelajarannya project based learning. Dan itu memang ada programnya di negara. Sekarang itu anak-anak remaja itu memang di sekolah pun sudah ada P5, lalu pembelajarannya sudah berbasis project. Nah, karena homeschool dan berlembaga di PKBM, akhirnya project based learningnya bisa dilakukan dimanapun. Salah satunya adalah di komunitas. Mereka belajar melihat bagaimana sih profesional bekerja atau entrepreneur bekerja. Jadi ruang lingkupnya tuh mereka belajar dari jam 9 pagi, lalu siang istirahat seperti orang-orang bekerja seperti biasa. Tapi mereka prosesnya adalah pembelajaran, jadi bukan bekerja. Dan kalau underpaid dan yang lain-lain, kalau anak belajar nggak ada pembayaran, Mas. Kalaupun ada uang saku, itu adalah bagian dari kebijaksanaan dari studio-studio yang memang ngayomin adik-adiknya belajar. Jadi keributan yang terjadi itu salah sudut pandang dan memang informasinya yang tidak lengkap. Ya, informasi PKBM itu bahkan belum merata di Indonesia, di masyarakat kita. PKBM itu masih hal yang awam menurutku gitu. Jadi proses pembelajaran yang ada di PKBM, homeschooling aja deh. Homeschooling itu kan sesuatu yang tidak lazim ada di tengah-tengah masyarakat kita gitu, Mas. Tapi kalau misalkan sudut pandangnya gini, bisa aja itu hanya sekedar kedok dengan memanfaatkan itu homeschooling, terus anak-anak suruh belajar padahal aslinya itu dimanfaatkan. Nah, itu mengcounter narasi seperti itu gimana? Kalau mengcounter narasi sih kami melihatnya nggak perlu di counter ya Mas ya. Kalau gitu. memang mau datang ngobrol sama kita, karena lebih bersifat lihat real apa yang sedang kami lihat dan ngobrol langsung aja sama anaknya. Kalau mereka merasa dipekerjakan, berarti kan ada jam yang di luar jam kegiatan formal. Ketika mereka belajar, lalu lihat apa yang mereka pelajari, apa yang mereka lakukan. Kalau dibilang bekerja kan mereka dari awal sampai akhir mereka pekerjaan. Kalau pembelajaran kan hanya part of dari sebuah pekerjaan saja. Enggak ngerjain dari awal sampai akhir. Dan enggak dituntut target segala macam yang menguras tenaga segala macam. Nah, informasi ini yang menurut kami kalau memang bentuknya sebuah informasi bisa dipertanggungjawabkan, ya udah ayo kita ngobrol, lalu ngobrol kelewatan kami di mana. Kalau memang ternyata itu dianggap sebuah hal yang melewati batas, berarti pasti kami akan evaluasi. Dan itu bentuknya kan sesuatu yang terjadi, misalkan memang ada pelanggaran, kami belajar di pihak-pihak yang ngerasa terlewati hak atau hal-hal yang seharusnya tidak ada di situ. Tapi project based learning ini sudah difahamkan ke para peserta homeschooling sejak awal. Bahkan orang tuanya.
Bahkan orang tuanya dan sudah menyetujui itu semua. Betul. Jadi anak-anak itu ketika homeschooling itu atau ketika masuk PKBM itu selalu ada kontrak belajar 1 semester misalkan. 1 semester ini mau belajar apa? Kemudian siapa mentornya dan lain sebagainya. Itu harus ada tanda tangan orang tuanya. Jadi orang tua itu menyetujui dan mengetahui proses anak-anak itu belajar di manapun gitu. Di tempat kami. Kemudian setiap bulan anak-anak itu akan dapat report gitu. Mas Faisal itu biasa mengerjakan report, mengirimkan kepada orang tuanya. Bahkan orang tuanya datang ke tempat kami, konsultasi seperti apa, kami laporkan apa adanya anak-anak ini gitu. Kemudian kalau misalkan dimanfaatkan, proses anak-anak ini belajar Mas gitu. Jadi ada proses bahwa kami ngajarin dari nol gitu. Kami ngajarin dari dasar, bahkan masuk itu ada beberapa anak-anak yang justru nggak bisa pakai laptop gitu. Kami ajarkan dan bahkan nggak punya alat. Beberapa ya Mas ya, beberapa anak-anak di tempat kita tuh nggak punya alat. Ya laptop aja nggak punya, apalagi misalkan mau belajar gambar digital, pen tab aja kan harus kami siapkan gitu. Jadi proses-proses itu kan kami juga menyediakan alat, mengajarkan, bahkan rutin setiap bulan, setiap minggu tuh ada kelas, ada kelas untuk anak-anak gitu. Iya, proses pembelajarannya sebenarnya mirip seperti sekolah, hanya juga memang karena ini non formal, jadi tidak saklek tiap hari ada pembelajaran yang memang dalam sebuah kelas. Kami lebih banyak mentoring sih. Jadi mereka belajar melihat kakak-kakaknya ngerjain apa, lalu adiknya dicoba kerjain dari misalkan secara proses dari sketch sampai finishing seperti apa. Coba kamu belajar nyeket kayak gini, diajarin sketch, lalu dia belajar sketch. Jadi enggak dari awal sampai akhir, itu kan bekerja namanya. Kalau ini enggak. Lebih ke situ sih. Jadi memang ini sih karena dia sudah langsung dicemplungkan, jadi kayak learning by doing-nya tuh lebih cepat nyerap ya daripada diajarkan teori gitu-gitu. Oh, makanya itu lompatannya lebih cepatnya di situ ya. Iya. Dan project based learning itu sebetulnya itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang ada di komunitas sejak dulu. Cuma memang kalau dulu kan tidak ada program project based learning. Kami sifatnya kaderisasi. Dan kaderisasi pun memang biasanya setelah lulus sekolah. Karena sejak sekarang pendidikan program Merdeka Belajar itu project based learning mulai dari jenjang sekolah, jadi sudah mulai dipercepat dan itu diizinkan. Dan ketika beberapa anak yang memang punya akselerasi, punya percepatan, mereka punya kesempatan untuk benar-benar punya usaha atau berusaha di usia ketika mereka masih sekolah, itu masuknya project pelatihan atau project based learning, bukan bekerja. Tapi kalau misalkan si anak nanti akhirnya udah bisa gitu, dia suruh bikin akun sendiri dan lain sebagainya, terus apakah itu kemudian transisi menjadi pekerja di jaringan rumah usaha, atau dia buka akun sendiri dan bebas untuk berkarir sendiri? Pertama, kita aturan negara itu ada usia 18 tahun Mas. Sementara akun-akun itu kan baru bisa dibikin setelah 18 tahun juga. Kan nggak bisa, jadi nggak mungkin terlanggar, harusnya tidak terlanggar. Dan kalau ada sesuatu yang prosesnya akun-akun, biasanya itu punya mentor-mentor yang jadi proses belajarnya mereka. Jadi beneran full proses belajar. Gitu sih Mas. Iya, jadi misalkan ya ada beberapa akun. Gini, apakah anak-anak yang misalkan belajar desain, belajar gambar gitu, apakah langsung bisa? Enggak juga. Banyak anak-anak di tempat kami begitu belajar belajar gambar atau belajar desain gitu. Ya, ting pletot juga ada banyak gitu. Nah, persoalannya adalah ketika prosesnya adalah proses belajar, kan kita nyari potensi terbaiknya si anak gitu. Nah, oke, nggak bisa digambar ya, nggak bisa didesain ya. Gimana kalau belajar komunikasi sama klien gitu? Ya itu biasanya pakai akun-akun yang sudah mentor siapkan gitu. Jadi coba ya masuk ya. Tuh coba deh lihat bagaimana caranya kami mentor-mentornya berkomunikasi gitu. Jadi pastikan akun sebelum dia 18 tahun pasti tidak bisa dibuat. Kalaupun anak-anak ini setelah belajar di tempat kami bikin akun sendiri, sangat boleh. Lah kan kita nggak bisa curi ilmu yang sudah dia dapatkan selama belajar di tempat kami. Sangat boleh. Gitu. Nah, terus sekarang pertanyaan selanjutnya, homeschoolingnya ini apakah memang harus istilahnya usia-usia tertentu atau lewat 18 tahun pun boleh? Terus kedua, berbayar nggak? Kalaupun berbayar tuh berapa? Dan itu mengcover apa saja? Oke. Homeschool ya? Homeschool itu kan berarti jenjangnya pendidikan usia sekolah Mas. Jadi kalau usia sekolah itu kan ada
paket A berarti Oh, SD, iya, ada iya, paket iya. B di SMP, paket C di SMA. Nah, jenjang sekolahnya ya kalau memang porsi belajar di PKBM ya pasti ikut aturan di PKBM. Iya, iya, Lebih ke iya. situ sih Mas. Oke, Kalau oke. memang ada biaya-biaya yang dikeluarkan tergantung dia bekerja sama dengan pihak mana. Kalau pihak PKBM pasti ada misalkan ada biaya kontribusi, biaya sumbangan atau apa aku nggak tahu. Bukan nggak tahu. Ada hal-hal yang memang itu ranah PKBM yang memang mengeluarkan biaya. Ada dana partisipatif Dana biasanya. partisipasi namanya. Iya, lebih ke situ sih. Kalau ada biaya-biaya yang kalau dia bukan dari PKBM berarti ada bidang ada kerjasama lain dan kerjasama ini bukan sesuatu yang sifatnya pemaksaan. Kesepakatan dari dua belah pihak. Kalau memang mau ada pembiayaan dan mereka setuju tinggal bayar. Kalau enggak kan juga nggak apa-apa. Tapi ada ini nggak sih, ada konsekuensi nggak sih di mana misalkan si anak yang ikut homeschooling ini dia mangkir atau dia malas garap atau apa segala macam, habis itu dia dikeluarkan gitu sehingga apa yang dia sudah dibayarkan di awal tuh jadi hangus kayak gitu. Oke, pertama kalau aturan belajar di sekolah pun kalau ada anak yang melanggar pasti akan ada pembinaan. Perbedaannya adalah pembinaan di tempat kita itu yang nggak kayak di sekolah yang ada hukumannya sih Mas. Lebih banyak diajak berdialog. Bahkan kalaupun bentuknya hukuman paling disuruh nyapu supaya refleksi. Bentuk untuk dia buat self talk itu kan kalau disuruh diem saja kan yang ada nanti main game. Istilah gitu loh. Kita kan mentor-mentor kan juga mencoba mencari ruang belajar atau pembelajaran yang relevan sama anak-anak tanpa harus menghilangkan proses internalisasi berpikirnya anak-anak. Proses pendampingan saat ini sangat dinamis. Menurut kami caranya banyak. Selama itu menurut kami proses komunikasinya baik ya kami jalanin sebagai niat baik kami sih Mas. Berarti ada kayak semacam BK-nya gitu juga ya? Nah, kita sebutnya biasanya teman-teman yang memang punya kelebihan komunikasi atau ngurusin SDM banyak bikin kelas-kelas mastermind buat anak-anak sekolah. Biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali kami ajak mereka berdialog, lebih kepada mereka mengenal dirinya sendiri dengan cara berdialog bersama-sama. Forum-forum mastermind di tempat kami sering kami lakukan untuk menumbuhkan public speakingnya anak-anak, sama tadi mereka tinggal di keluarga yang bisa jadi tidak ideal. Mereka nggak punya ruang buat berdialog atau bercerita. Akhirnya forum-forum mastermind itu jadi ruang-ruang untuk mereka berekspresi atau berdialog, mengenal dirinya sendiri, dapat masukan dari teman-teman yang lain. Wadah ini yang menurut kami, alhamdulillah kami punya wadah itu sih Mas. Oke, terus dalam menghadapi segala macam istilahnya sangkaan dari para netizen soal yang rumah sakit jiwa lah, terus kemudian yang apalah segala macam itu tuh seterbuka apa sih JRU tuh dalam menghandle itu? Apakah terus kemudian ditakut-takuti nanti kalau misalkan speak up terus akunnya hilang atau kemudian soalnya itu ada tuh saya gali-gali di dalam komen-komen takut speak up, makanya mereka pakai akun alter dan sebagainya tuh untuk menjaga privasi mereka supaya tidak terintimidasi, sehingga kesannya tuh kayak JRU tuh kayak nangkepin orang-orang yang speak up sehingga menutup boroknya mereka begitu loh. Kejadian itu beberapa hari setelah rame itu ada beberapa akun yang hilang ya. Ternyata setelah beberapa hari balik dan ternyata emang si usernya sendiri yang diaktif ya. Skenarionya gitu ya. Aku nggak tahu itu skenario atau enggak. Cuma gini, ya itu perlu ini ya. Kita perlu memang bahasanya apa ya, dialog, perlu tabayun, perlu mengkonfirmasi gitu. Apakah misalkan kalau ada akun yang hilang, apakah itu secara otomatis perbuatan kami karena posisinya kami sedang diserang gitu. Itu kan jadi lucu aja gitu. Nah itu kan banyak tuduhan yang tidak terbukti dan tidak faktual gitu. Kami terbuka apa? Kami jujur kami terbuka dan bahkan kami kontak beberapa pihak-pihak yang katanya, karena setelah kita konfirmasi lagi ternyata yang bersangkutan itu bukan korbannya langsung, tapi mengaku pacarnya misalkan atau mengaku temannya gitu. Yang kami harus konfirmasi lagi apakah memang benar yang bersangkutan ini memang harus treatment harus melakukan treatment di rumah sakit jiwa dan lain sebagainya gitu. Kami sudah reach out beberapa
yang kami tahu datanya dan memang yang bersangkutan tidak mau menerima permintaan maaf kami jika memang kami terbukti menjadi satu-satunya penyebab siapapun ya hingga masuk atau hingga harus perawatan ke rumah sakit jiwa gitu. Kami tidak tahu motifnya apa. Kami sudah reach out, bahkan kami menawarkan apabila pengobatan ataupun pemeriksaan di rumah sakit jiwa itu memang berbayar, kami siap bertanggung jawab apabila terbukti memang secara proporsional ya Mas ya. Kami akan bertanggung jawab secara proporsional apabila terbukti kami memang menjadi penyebab atau menjadi satu-satunya penyebab gitu. Kami punya datanya, siapa, kami punya, dan kami masih punya dokumentasi ketika dia magang bukan kerja. Kami masih punya beberapa dokumentasinya. Kemudian apa yang dia kerjakan, timelinenya seperti apa, kami punya. Jadi ya sekali lagi kami tidak tahu motifnya apa, tapi kami sudah reach out kepada orang-orang yang mengaku atau yang pertama kali memblow up isu ada yang di rumah sakit jiwa. Tapi memang tidak direspon dengan baik. Bahkan akun saya personal, bukan akun second account atau apapun, bahkan diblok. Gitu. Jadi kami sudah beritikat baik, tapi memang tidak direspon dengan baik. Dari pihak JRU pun sudah ada nomor kontak yang siap dihubungi ya? Sudah. Silakan teman-teman jika punya keluhan ataupun ada oknum di komunitas kami talent kami kan ada sekitar 1.200-an. Kemudian kami punya studio di atas 150-an studio. Pastilah adanya mismanagement atau ada kelalaian-kelalaian mungkin disebabkan oleh ketidakcakapan kami dalam mengelola sebuah studio. Kami tolong dibantu pihak mana yang memang lalai, kami akan langsung tegur gitu. Karena beberapa ya kami izin buka ya Mas ya. Karena beberapa teman-teman atau beberapa yang speak up di media sosial itu ternyata setelah kita tracing adalah memang mantan koordinator di tempat kami. Koordinator itu mungkin bisa dibahasakan, mungkin bisa project manager atau justru pengelola si studio ini. Nah, si pengelola ini memang di 1-2 waktu memang ternyata terbukti tidak memberikan hak kepada freelancer. Yang itu di luar kendali kami. Kemudian ketika kasus ini dimunculkan di media sosial, yang bersangkutan dengan akun tertentu ikut meramaikan. Kemudian setelah kita reach out beberapa freelance yang terdampak, ternyata hak mereka tidak diberikan oleh si oknum tersebut. Jadi ini udah keluar. Ini oknum yang dulu nggak bayar freelance istilahnya. Kemudian ketika ini rame, dia ikut ngeramein gitu. Kemudian kami konfirmasi langsung ke freelance-nya, ternyata yang belum membayar freelance itu yang ngeramein ini. Kita punya bukti chatnya, kita punya screenshot pekerjaannya seperti apa, kami punya semuanya. Tapi dengan segala macam bukti-bukti dokumentasi kayak gitu, itu bukan berarti tanda kutip ancaman kan, kayak nih loh aku punya gini. Iya, bukan. Artinya gini, kami teman-teman kalau di media sosial itu kan lumayan rame dan maaf bahasanya kan lumayan kasar ya gitu. Kami kan satu pun tidak melawan gitu. Kalaupun ada hak-hak kami yang dilanggar, seperti ada beberapa dokumen-dokumen internal perusahaan yang bocor, kami minta take down dan akhirnya di take down, itu kan memang hak kami. Dan memang gini, peluang untuk memperkarakan apakah ada, tapi kami pasti tidak akan melakukan itu. Pasti tidak melakukan itu. Maksudnya kami akan berfokus pada apa yang jadi esensi dari proses kami berkomunitas, berwirausaha gitu. Cuma ya ini dokumentasi yang kami sifatnya emang ini kami jadi proses tabayun di internal kami. Gitu. Jadi proses evaluasi di internal kami gitu. Tapi kalau gini nih, kalau misalkan memang ada hak-hak kami yang memang dilanggar, kan itu wajar dong. Wajar aja gitu. Ya. Benar-benar. Nah, sekarang ke Mas Isal nih.
Ini menarik Mas yang dibilang apa namanya masuk rumah sakit jiwa dan lain sebagainya. Mungkin Mas Isal yang mungkin lebih ngerti soal homeschooling dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa mental health issue yang dialami para Gen Z ini itu menjadi sebuah apa ya yang digembar-gemborkan ya enggak sewaktu kita dulu pun enggak sekelar ini gitu loh. Nah, apakah hal-hal ini juga yang bisa mempengaruhi jadi kesannya tuh mental health issue tuh kayak sebuah tren sehingga kalau dia tuh kena mental health tuh jadi sebuah kayak apa ya, wah kok ini keren penyakitnya apa dan lain sebagainya. Dan ini yang akhirnya mungkin terjadi dengan berbagai macam faktor. Nah, dilalah dia juga belum siap untuk kemudian dicemplungin ke JRU sehingga akhirnya JRU ini menjadi kayak pemicu. Wah ini pasti gara-gara ini nih akhirnya di blow up. Menurut Mas Isal ada kayak gitunya nggak sih? Ya, aku setuju bahwa sejak teknologi informasi ini makin berkembang kan semua informasi jadi mudah diakses ya. Jadi hal-hal yang belum tentu atau belum tepat saatnya aja sepertinya sudah bisa digunakan oleh anak-anak remaja sekarang. Mereka merasa mereka mental health atau punya sakit yang lain-lain padahal bisa jadi itu hanya asumsinya dia. Pertama itu. Lalu kalau memang itu memang dibawa ke pihak medis dan memang dinyatakan bahwa dia punya gangguan itu atau punya penyakit itu. Tadi aku setuju sama Mas Akbar, kalau memang pihak dari studio atau pihak dia belajar menjadi satu-satunya, ya pasti kami akan bertanggung jawab. Karena kenyataannya anak-anak yang sekarang datang ke tempat kami adalah anak-anak yang memang butuh wadah, butuh tempat, atau minimal mereka butuh sedulur, orang-orang yang mau mendengarkan dia, di mana bisa jadi di rumah dia tidak dapat itu. Makanya banyak anak-anak masih di tempat kami belajar selama sekian bulan, karena kami kan biasanya live in, mondok, tinggal di rumah bareng-bareng. Disuruh pulang ya nggak mau pulang. Kenapa? Mereka tuh betah di tempat kami. Mereka ngerasa mereka dapat wadah. Kalau mereka datang ke rumahnya lagi atau bukan rumahnya secara benar-benar nggak mendidik, pasti rumahnya menjaga dia. Lingkungannya dia tidak menemukan teman-teman di lingkungan belajarnya dia yang relevan sama apa yang sedang dia pelajari di studio atau tempat dia belajar hari ini. Jadi kami dari komunitas, kalau JRU kan komunitas, kalau ada problem kan adanya di studio. Nah, komunitas itu kan mewadahi atau membina studio-studio yang belajar buat entrepreneurship. Jadi ini informasi juga buat masyarakat bahwa kalau ada masalah, tadi Mas Akbar bilang adanya di studio, bukan di komunitas. Kalau komunitas kan pembinaan. Jadi kalau ada anak-anak yang memang sedang project based learning, itu pasti adanya di bagian-bagian studio-studio. Dan studio-studio kan saya juga membina mentor atau membina kader-kader di studio. Memang anak-anak SMA, SMK, SMP bahkan yang kebetulan orang tuanya menitipkan sama kami, ya memang ketika kami tanya, memang mereka butuh wadah, butuh pihak-pihak yang mau mendengarkan mereka. Problemnya adalah kadang-kadang kita sebagai orang tua nggak sempat ruang untuk itu pun juga evaluasi kita sebagai orang tua. Terus ketika anak-anak nggak punya wadah, mereka akhirnya berdialog dengan orang-orang yang tidak kenal di sosial media, yang memberikan informasi atau mereka dapat informasi yang tidak terkontrol atau tidak terseleksi. Karena saking bebasnya informasi masuk ke rumah kita kan, akhirnya mereka berasumsi dengan pikiran-pikiran yang mereka anggap benar, padahal itu butuh dikonfirmasi oleh pihak orang yang lebih tua atau pihak yang memang tidak punya kepentingan sama dia. Karena yang bahaya adalah remaja-remaja sekarang ketika kenalan sama orang yang tidak dikenal, itu tuh sudah banyak informasinya anak-anak yang bermasalah seperti itu. Komunitas atau at least tempat kami menjadi wadah yang memfasilitasi proses belajar. Kalau mereka masih usia sekolah berarti project based learning atau proses pembelajaran. Kalau sudah di jenjangnya lulus sekolah kan berarti bukan homeschool, Mas. Berarti kalau di kami namanya magang. Magang. Di tempat kami namanya magang. Mereka kan banyak anak lulusan SMA, jenjang SMA atau SMK hari ini secara skill nggak punya kompetensi yang cakep untuk masuk dunia kerja. Dan kita kan juga paham bahwa pengangguran paling tinggi itu jenjangnya lulusan SMA. Dan komunitas dan studio-studio menjadi wadah untuk orang-orang yang tidak punya kompetensi datang ke tempat kami, nggak punya skill, nggak punya alat, nggak punya, bahkan ngomong biaya buat beli alat aja nggak ada. Komunitas as mentor kami minta untuk tolong dibantu, diajari. Siapa tahu sekian waktu dia belajar, dia bisa jadi talentmu, bisa jadi adminmu, bisa jadi kadermu. Jadi proses kaderisasi ini yang kami memang lewat banyak cara
Dan yang jadi bias itu kan informasi ketika disangkut pautkan dengan pihak homeschool, padahal itu program atau jalur yang terpisah. Berbeda Mas. Begitu Mas. Masya Allah. Jadi informasi inilah yang nggak banyak orang tahu ya. Aku setuju. Pertama, komunitas jaringan rumah usaha ada komunitas yang memang fokusnya ke dalam. Ini yang menurut kami jadi evaluasi kita ya Kak Akbar, bahwa sejak lama memang jaringan rumah usaha itu fokusnya ke internal, tidak fokus publikasi keluar. Bahkan setelah pandemi kami benar-benar fokus ke internal, benar-benar akhirnya merawat orang-orang di dalam sampai kami tidak punya waktu untuk publikasi keluar. Jadi pandemi kan at least 4-5 tahun terakhir ya. Jadi kalau orang-orang yang berjejaring at least 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir tidak tahu JRU gerakannya seperti apa di masa lalu, ketika dengar berita seperti ini ya mereka hanya bisa langsung komentar impulsif atau reaktif tanpa harus bertabayun dulu bahwa ini JRU sebenarnya gerakannya seperti apa. Kalau teman-teman sudah datang ke tempat kami, sudah lihat, jangan-jangan teman-teman ngerasa bahwa oh ini wadah nih. Jangan-jangan teman-teman justru merasa yuk kita kolaborasi, apa yang bisa kita kolaborasi untuk tadi ya, katanya kan menuju 2045 Indonesia emas. Kalau memang mau dibuat atau di-create remaja-remajanya punya kompetensi dan punya keahlian, yuk JRU atau jaringan rumah usaha ngobrol sama kami, kita cari solusi ya, kita cari jalan yang memang bisa jadi jalan baik. At least niat baiknya sudah ada, jalan baiknya dijalanin, informasi-informasi yang simpang siur yuk ditabayunkan, dikonfirmasi. Ya, termasuk kalau teman-teman yang lihat video ini dan merasa punya teman, kerabat atau siapapun juga yang masih merasa hak-haknya belum terpenuhi, nah silakan aja ketik kolom komentar ya toh. Atau bisa DM saya mungkin di Instagram dan lain sebagainya. Saya juga berniat untuk membantu teman-teman semua mungkin yang takut untuk speak up dan lain sebagainya. Nah itu insya Allah bisa lah ya kayak gitu. Ya, tidak ada niat buruk sekalipun atau sedikit pun proses kami apakah akan perbudakan modern, enggak. Karena yang kami bina Thomas justru anak-anak yang maaf ya, underprivileged lah istilahnya. Di tempat kami itu, tempat saya itu rata-rata anak yatim, 60% itu anak-anak yatim, anak-anak yang tidak punya akses terhadap pelatihan entrepreneurship, anak-anak yang tidak punya akses terhadap mimpi besar gitu-gitulah.